Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, channel Menteri Dola. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan urusan dan dijaga kesehatannya, dipermudah segala rezekinya dari manapun dia mengalir. Oke, karena hanya kepada Allah kita meminta, kepada Dia kita menyembah, kepada Dia kita memohon. Oke, teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang pemasangan ring piston ya. Pemasangan ring piston yang dimana kadang-kadang bagi yang awam ya, pemula lah seperti saya nih, saya dibilang pemula lah. Oke, masih kadang-kadang suka kebingungan untuk mengarahkan gap-gap ring pistonnya ini nih. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin memasang ini, ada beberapa teknik teman-teman. Yang pertama, dibikin 4 penjuru mata angin ya lah. 4 penjuru mata angin. Pokoknya 4 sudut ini dibikin gapnya di antara 4 ini. Jadi ini kan ring total semuanya ada 4. Ini ring cacingnya nggak dihitung ya. Ini saya pasang dulu lah. Kalau ring cacing bebas. Kalau menurut saya bebas mau kemana aja. Cuman kalau bisa dia ada di pinggir teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi ya, koreksi jika saya salah. Dia lebih bagus di sini karena kenapa? Di blok mesin kan ada crankcase yang dimana crankcase itu berputar ya kan, berputar maju mundur gini, dan itu menghasilkan cipratan oli untuk melumasi si piston ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar tuh oli ada di bagian bawah dan atas ya teman-teman ya, cipratannya itu. Nah, jadi untuk celahnya dia bisa ke arah pinggir. Nah, untuk ring cacing ya, kalau bisa jangan ke bawah ataupun ke atas. Nah, untuk pemasangannya kadang-kadang teman-teman suka agak bingung. Nah, yang mana bagian atas, yang mana bagian bawah. Nah, di sini ada tulisannya teman-teman ya. Nah, yang bagian bawahnya kosong tidak ada tulisan. Nah, yang bagian atasnya ada tulisannya. Nah, seperti ini nih. Kecil ya, sorry nggak kelihatan di kamera. Nah, jadi untuk bagian yang ada tulisannya di ring kompresi nih, di ring kompresi kan 2 yang tebal ini, dia harus menghadap atas ya teman-teman ya. Jadi yang ada tulisannya itu selalu di atas ya teman-teman. Karena sudut ininya, sudut crowd apa namanya? Dia lebih tajam ya teman-teman. Kalau yang bagian atas tuh lebih tumpul, kalau yang bagian bawah tuh lebih tajam. Nah, jadi kalau ini terbalik bisa menggores bagian blok silinder. Dan juga ini ada ring, dan juga ini kan ring kompresi ada yang putih dan ada yang hitam. Yang putih itu harus di atas ya teman-teman ya, karena dia lebih lunak. Yang hitam tuh di bawah. Karena kenapa? Yang ini dia nanti kan akan memuai. Dan resiko untuk terkena oli itu lebih tinggi ring seher yang ring piston yang nomor 2 ini. Nah, jadi lebih terlumasi, jadi dia lebih tidak begitu merusak blok ya. Makanya ini yang lebih lembut itu pasti di atas. Karena dia sangat kecil kemungkinannya untuk terkena oli. Oke, dari ring piston ya, ring kompresi. Nah ini ring cacing. Ini ring penyapu oli ya teman-teman yang tipis ini. Dia bebas untuk menaruhnya untuk dibolak-balik itu dia bebas karena dia sama aja. Ini ring apa namanya? Ring penyapu oli nih. Ring cacing. Nah, untuk memasangnya mari kita pasang. Saya kalau pribadi biasanya saya bikin zigzag. Jadi satu sudut ke sini, satu lagi ke sini, satu lagi ke sini, satu lagi ke sini. Karena kenapa? Karena untuk mengurangi resiko caupan lemparan oli itu yang dari crankcase itu, maaf yang dari balancer itu, mohon maaf, kruk as ya, yang caupan oli dari kruk as ini nggak melewati sudut-sudut gap ring seher. Nah seperti ini. Saya biasanya itu naruh dari pinggir dan pinggir. Teman-teman pasti banyak teknik yang lain-lainnya juga yang sudah biasa, pasti punya cara masing-masing.
Kalau saya pribadi, saya lebih suka seperti ini. Nah, jadi berlawanan teman-teman. Nah, yang satu ke sini, yang satu lagi sini. Jadi berlawanan. Nah, oke teman-teman, jadi saling berlawanan. Sama untuk ininya. Jangan lupa untuk bagiannya, bagian ada angkanya di bagian atas ya. Nah, ini kan sudah ada gapnya. Nah, berarti ini saya kasih yang belum ada gapnya nih di bagian ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saling berlawanan. Ini saya ya. Teman-teman juga bisa pakai yang rumus yang sudah umum lah ya. Yang 4 penjuru. Jadi setiap gapnya dibikin berlawanan 1, 2, 3, 4. Ada yang atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping kanan, ada yang samping kiri. Begitu teman-teman. Sebenarnya teman-teman pasti punya tahu. Kalau yang udah pro pasti tahu kebutuhan masing-masing untuk sudut-sudut gap. Ini pasti ada settingan tersendiri. Oke teman-teman. Nah, untuk piston di Yamaha jangan sampai terbalik, yang ada tanda panah itu harus di X ya teman-teman, di klep X ya. Soalnya dia kan offset atas sama bawahnya tuh sudutnya, maksudnya jarak pen piston ke atas dan bawah itu berbeda. Biasanya berbeda sekitar 1 milian. Nah, kadang-kadang di Yamaha tuh agak susah. Jadi teman-teman semua bisa patokannya di sini. Oke teman-teman semua, mungkin segitu saja yang bisa saya berikan. Bila mana ada kekurangan mohon maaf. Kritik dan saran masukan sangat membantu bagi saya. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari banyak kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Dukung saya untuk menjadi lebih baik lagi dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.